Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Senin 1 Januari 2024. Sejumlah kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menyambut tahun baru Masehi tahun 2024. Baik pemirsa, sejumlah informasi penting sudah tim redaksi kami rangkum dan inilah Kepri hari ini selengkapnya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Kita awali dengan informasi yang pertama. Jelang pemilihan umum di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lingga telah rutin mengumpulkan partai politik peserta pemilu dan melatih para saksi dari parpol di pemilu nanti. Upaya Bawaslu Lingga mengumpulkan partai politik atau parpol yang ada di Kabupaten Lingga, yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dan pelatihan saksi dari parpol di pemilu 14 Februari mendatang. Dihadiri oleh perwakilan partai politik peserta pemilu 2024, serta beberapa FKPD di Kabupaten Lingga, Bawaslu Lingga menjelaskan beberapa aturan saksi parpol di lokasi tempat pemungutan suara atau TPS nantinya. Ketua Bawaslu Lingga, Vidya Asrina mengatakan, rakor dan pelatihan saksi parpol ini merupakan bagian dari Bawaslu merangkum kemungkinan kesulitannya yang akan terjadi masa pemilu 14 Februari 2024 nantinya. Pagi hari ini adalah salah satu upaya Bawaslu sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 351 Ayat 8 bahwa Bawaslu secara berjenjang memberikan pelatihan kepada saksi parpol. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah bentuk kita merangkum hal-hal yang menjadi potensi kesulitan teman-teman partai politik untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi saksi parpol ini sebenarnya adalah salah satu juga tonggak untuk mengawasi jalannya proses demokrasi yang ada di TPS-TPS, sehingga butuh sumber daya manusia yang memang berkompeten, berintegritas dan bersifat netral juga di situ ya, sehingga proses-proses itu berjalan sebagaimana mestinya, mengurangi potensi kecurangan yang ada di setiap TPS. Mudah-mudahan teknis kami, jadi memang sesuai dengan juknis bahwa kita sekarang kan sedang posisi mengumpulkan para partai politik dan LO nih untuk mencari konfirmasi lah tentang saksi partai politik dan syarat-syaratnya misalnya yang berkompeten. 1 bulan lebih jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, Bawaslu Lingga akan terus mengawasi pengiriman logistik pemilu. Salah satunya ke daerah dianggap rawan kecurangan pemilu seperti wilayah Desa Mendude, Desa Pekajang, dan Desa Berhala. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno didampingi oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau langsung lokasi pembangunan Sentra Kreatif Indonesia atau SKI Menparekraf di kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang pada hari Minggu 31 Desember 2023 lalu. Dikatakan Menparekraf Sandiaga Uno, pembangunan SKI ini merupakan unit pelaksana tugas bidang ekonomi kreatif Menparekraf yang akan menjadi salah satu ikon ekonomi pariwisata Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya SKI di Kepri ini merupakan apresiasi Menparekraf kepada Gubernur Kepri yang telah berkontribusi dan sangat peduli akan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Dikatakan Sandiaga Uno, peningkatan sektor ekonomi kreatif saat ini yang meningkat pesat juga diharapkan menjadi potensi untuk kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepri. Tidak hanya itu, Sandiaga Uno juga mengatakan pembangunan sentra ekonomi kreatif Menparekraf di Kepri ini sangat pas dan strategis. Tidak hanya lokasinya yang berada di kawasan Gurindam 12, namun langsung berhadapan dengan Pulau Penyengat.
Sandiaga Uno yakin keberadaan SKI ini menjadi potensi yang besar, apalagi mengingat sektor ekonomi kreatif yang mulai pesat. Selain itu juga sektor kuliner, fashion, juga kriya dan budaya seperti keberadaan Pulau Penyengat. Disampaikan Sandiaga Uno nantinya untuk pembangunan fisik, pembangunan SKI, Kemenparekraf ini membutuhkan anggaran sebesar 50 miliar rupiah dan nantinya akan berisi 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan menjadi bagian dari SKI Kemenparekraf ini. Seperti sektor musik, film, animasi, arsitektur, kriya, kuliner, dan lainnya, serta akan dikolaborasikan dengan dunia industri lainnya. Lebih lanjut, Menparekraf RI menyampaikan pembangunan SKI Kemenparekraf ini akan selesai pada tahun 2025 atau 2 tahun masa anggaran dengan waktu pembangunan 2 tahun anggaran. Hari ini adalah bentuk dari inovasi berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri. Kita akan hadirkan investasi di UPT Unit Pelaksana Teknis Bidang Ekraf di Kepulauan Riau. Terima kasih Pak Gub, karena potensi sektor ekonomi kreatif ini terus meningkat dari nilai tambah. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Ya, Saudara, tahun 2020 hingga 2023, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lingga mengirim ratusan buaya muara ke Kota Batam. Pengiriman buaya muara ke penangkaran yang berada di Pulau Bulan Batam sebagai upaya untuk mengurangi populasi buaya yang ada di Kabupaten Lingga. Pengiriman buaya muara dari Lingga ke Pulau Bulan di Batam, DLH Lingga bekerja sama dengan BKSDA Batam. Sebelumnya, tim penanganan satwa liar bersama warga menangkap buaya di beberapa sungai yang dianggap banyak populasinya. Meningkatnya populasi buaya baik di Pulau Singkep dan Lingga, Kabupaten Lingga berada di zona merah, dan beberapa kasus manusia dimakan buaya, bahkan beberapa buaya memakan hewan ternak warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lingga, Joko Wiono, mengatakan pengiriman buaya ke penangkaran Pulau Bulan Batam dikarenakan populasi buaya terlalu banyak dan mengancam pemukiman warga di dekat sungai. Pertama, terkait dengan penangkap buaya di Kabupaten Lingga, asal mula karena ada populasi buaya yang di Kabupaten Lingga terlalu banyak sehingga mengganggu aktivitas daripada masyarakat. Kita bekerja sama dengan BKSDA Batam untuk melaksanakan pertama BIMTEK dulu terkait dengan satgasnya. Setelah ada satgas kita bentuk dengan SK Bupati, makanya untuk penanggulangan satwa liar khususnya buaya di Kabupaten Lingga itu ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan membentuk tim satgas satwa liar khususnya buaya. Pada sudah 3 tahun ini berjalan, kita sudah melaksanakan pengiriman buaya ke Batam bekerja sama dengan BKSDA. Kita ke Batam itu ke Pulau Bulan, di mana merupakan kerjasama antara BKSDA dengan suatu perusahaan di Batam. Pada tahun 2023 ini akhir daripada tim Satgas yang ada di Kabupaten Lingga, rencana Desember ini akan mengirim kurang lebih 16 ekor, di mana karena akhir tahun ini kita belum menerima surat dari BKSDA, kemungkinan bulan Januari ini kita akan kirim juga buaya sejumlah 16 ekor ke Batam, yang mana terdiri dari panjang di bawah 1 meter itu kurang lebih 10 ekor dan di atas 1 meter sampai 2 meter itu kurang lebih 6 ekor. Jadi kemungkinan kita akan kirim ke Batam sambil menunggu surat dari BKSDA. Saat ini di belakang Dinas Lingkungan Hidup terdapat 16 ekor buaya, ukuran kurang lebih 1 meter dan 1 meter lebih. Rencananya akan kembali dikirim ke Pulau Bulan Batam menggunakan kapal kayu bekerja sama dengan BKSDA Batam. Dari Lingga, Paino TVRI melaporkan. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini.
Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad secara langsung meresmikan kawasan penataan Kota Lama Jalan Merdeka dan Jalan Tengku Umar Kota Tanjung Pinang. Gubernur Kepri sangat bahagia dengan peresmian kawasan Jalan Kota Lama ini sebagai ibu kota Provinsi Kepri, yang mana keberadaan Kota Tanjung Pinang sangat penting sebagai wajah Kepri yang dikenal oleh masyarakat luas. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri memiliki ciri khas khusus sebagai kawasan heritage, khususnya kawasan Kota Lama, Jalan Merdeka, dan Jalan Tengku Umar ini. Ansar menjelaskan Pemprov Kepri ingin kembali menghidupkan kawasan heritage Kota Tanjung Pinang itu dengan berbagai keindahan seperti lampu-lampu, air mancur, dan penataan kawasan UMKM guna peningkatan ekonomi masyarakat. Ansar Ahmad juga mengatakan kedepannya Pemprov Kepri akan terus melakukan penataan-penataan di seluruh kota Tanjung Pinang agar lebih baik lagi. Tidak hanya penataan kawasan Kota Lama, kedepannya Pemprov Kepri akan melakukan penataan di kawasan lainnya di Kota Tanjung Pinang, seperti di kawasan Gurindam 12, tepi laut Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, kelanjutan pembangunan monumen bahasa, dan kelanjutan pembangunan Pelantar 1 dan Pelantar 2. Ansar Ahmad yakin kedepannya dengan adanya penataan-penataan dapat menjadikan Kota Tanjung Pinang yang lebih cantik, indah, dan mampu menjadi daya tarik kunjungan wisatawan guna peningkatan pariwisata. Merdeka ke Gedung Pak Wali menambah ini untuk yang di depan masjid kiri kanan sampai ke SMP Katolik di atas. Nah, 2025 kita akan anggarkan lagi untuk beberapa ruas jalan. Nanti prioritas kita Jalan Bintan, Pelantar 1, Pelantar 2 gitu. Karena itu punya nilai-nilai khusus yang bisa kita dorong. Tapi nanti lorong yang dari Jalan Merdeka ke Jalan Bintan yang ada Pokdarwisnya di situ, nah itu harus kita tata betul karena lorong-lorong begitu punya nilai hebat gitu. Kalau kita lengkapi dengan lampu-lampu, ya kalau kita pernah ke Ladies Market di Hong Kong itu ya di tempat-tempat begitu tuh ramai sekali orang. Jadi pokoknya semua item kita kemas bagus, baru kita undang nanti orang datang. Jadi orang datang ke sini nggak sepi, banyak pilihan, ada tempat mereka nongkrong, mereka berbicara-bicara. Kemarin waktu kita resmikan Akau ada rombongan orang-orang Singapura, ngobrol juga sebentar sama mereka. Saya bilang saya akan upayakan kalau Bapak bisa menikmati Tanjung Pinang ini nanti dengan kita terus kembangkan Bank Indonesia. Ya mudah-mudahan lah walaupun bertahap ya. Kalau uang kita banyak satu kali aja kita selesaikan. Tapi kita kemas. Jembatan Dompa 2004 kita kasih lampu-lampu. Ya kemudian Pulau Penyengat kan sudah kita lampu sudah finishing itu. Kita ingin kehidupan malam hari, siang hari juga. Sementara itu, pejabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan mengatakan bahwa penataan kawasan Kota Lama Jalan Merdeka Tengku Umar Kota Tanjung Pinang ini merupakan inisiasi oleh pemerintah Provinsi Kepri. Dalam hal ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Hasan mengatakan Pemko Tanjung Pinang berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepri atas penataan kawasan Kota Lama Jalan Merdeka Tengku Umar Kota Tanjung Pinang ini. Hasan berharap dengan penataan kawasan lama Jalan Merdeka Tengku Umar ini menjadi wajah baru kawasan Kota Lama Tanjung Pinang dan lebih heritage dan menjadikan kawasan ini lebih indah dan lebih baik lagi. Kita lanjutkan 2024 dari Masjid Raya itu ke SMP Katolik. Detailnya seperti apa Pak yang mau kita bantu? Pedestrian dan lampu-lampu. Terus untuk arah ke Gedung Bongo masih ada rehabilitasi dan panorama yang menjorok ke laut itu kita dengan lampu-lampu. Dan bacaan Tanjung Pinang pun kita tata tamannya sama lampu.
Jadi kawasan ini jadi kawasan sangat kesatuan. Berapa? Jadi nanti kalau nanti sudah jadi kawasan yang mungkin nanti kita bisa kita rancang dulu lah nanti Free Day-nya nanti hari apa sih? Pak, PWJ acara ini kita sediakan Pak. Pedestrian mungkin mau 1 miliar. Karena seluruhnya kalau penataan mau hampir 10 sampai 12 miliar. Yang penting kita lanjutkan Pak ya. Usai peresmian juga diserahkan bantuan hibah pemerintah Provinsi Kepri kepada masyarakat berupa set tenda, kursi, sound system, dan peralatan pemandian jenazah. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Saudara, tutup tahun 2023, Polres Lingga gelar rilis kur tahun. Sepanjang tahun 2023, wilayah hukum di Kabupaten Lingga relatif kondusif. Untuk malam pergantian tahun baru, 100 personel diturunkan amankan wilayah rawan lalu lintas. Press rilis akhir tahun Polres Lingga Minggu 31 Desember 2023 di Mapolres Lingga. Kapolres dan pejabat utama Polres Lingga memaparkan penanganan selama tahun 2023, baik itu tindak pidana kriminal, lalu lintas serta Binmas serta persiapan pemilu 2024. Beberapa kasus yang menonjol di sepanjang tahun 2023 adalah kasus pencabulan dan penanganan narkoba yang melibatkan oknum anggota Polres dan PNS Lingga. Kapolres Lingga AKBP Robi Topan Manusiwa berharap di tahun 2024 situasi Kamtibmas berjalan kondusif, sehingga aktivitas berjalan dengan normal, tidak ada gangguan sedikit pun. Yang kami harapkan dari Polres Lingga, terutama dalam masa pemilu ini, situasi Lingga aman, nyaman, tentram, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang, tidak ada gangguan-gangguan apapun, baik gangguan-gangguan dari luar maupun gangguan dalam. Dan saya harapkan kerjasamanya masyarakat serta teman-teman dari rekan-rekan untuk mari kita sama-sama menjaga Kamtibmas situasi Lingga dengan kondusif. Untuk kami sudah menyiapkan pengamanan untuk beberapa titik kerawanan dan keramaian, serta ada beberapa penyekatan, maksudnya pengamanan polisi lalu lintas, terutama untuk mencegah kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing masuk ke dalam kota. Sementara itu, di malam pergantian Tahun Baru 2024, 100 personil akan diturunkan menjaga lokasi titik kumpul seperti lapangan Wismaria, pantai wisata, dan halaman implasmen Timah Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, pagelaran MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival sukses digelar di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Festival yang menampilkan berbagai bakat generasi milenial juga disertai dengan bazar UMKM, lomba foto, serta senam bersama. Bertempat di Taman Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang, MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival 2023 ini dihadiri Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Koordinator Nasional Penerus Negeri M. Pradana Indra Putra. Ribuan warga Tanjung Pinang baik tua maupun muda atau yang sering disebut Gen Z memenuhi Taman Tugu Sirih untuk menyaksikan Festival MZ Fest 2023 Milenial ini. Koordinator Nasional Penerus Negeri M. Pradana Indra Putra mengatakan MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival ini sudah dilaksanakan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, seperti di Bali, Makassar, Jambi, Bandung, Surabaya, dan juga Jakarta. Ditambahkan M. Pradana Indra Putra, penerus negeri berdiri karena sebagai generasi muda saat ini. Terutama dirinya sadar bahwa perjalanan negeri ini sudah terlalu lama. Jadi tidak mungkin sebagai anak bangsa kita harus melihat ke belakang. Oleh karena itu, M. Pradana Indra Putra mengatakan saat ini sudah saatnya harus ada perwakilan generasi Z di struktur pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mengakomodir keterwakilan generasi muda penerus negeri. Tapi saya cuma mau bicara sedikit saja Bapak Ibu semuanya. Jadi cuma 2 hal aja yang saya mau bicara sebenarnya. Yang pertama adalah
Bapak Ibu semua penerus negeri ini berdiri karena memang kami sadar bahwa perjalanan bangsa ini sudah terlalu jauh. Perjalanan bangsa ini sudah terlalu lama. Tidak mungkin kita merubah, tidak mungkin kita melangkah mundur. Tidak mungkin kita belok kanan dan belok kiri. Kita harus terus melompat maju. Nah, Bapak Ibu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik pagelaran MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival 2023 yang menghibur warga Tanjung Pinang dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari musik, tari, senam sehat, bazar UMKM, pameran foto, dan lain sebagainya. Ansar Ahmad mengatakan generasi milenial atau sering disebut Gen Z yang hadir dalam acara ini merupakan penerus estafet kepemimpinan bangsa ini dengan beragam tantangan, baik dari sisi ekonomi maupun teknologi. Ansar Ahmad berharap generasi milenial di Kepri bisa mewarnai perjalanan Provinsi Kepri dan negeri ini lebih baik lagi. Hal ini dibuktikan dengan angka indeks pembangunan manusia di provinsi yang didominasi generasi muda atau milenial. Angka IPM Provinsi Kepri 76,46 poin, berada di bawah urutan terbaik ketiga provinsi se-Indonesia setelah DKI, Yogyakarta, dan Bali. Kita yang hadir hari ini adalah para penentu masa depan bangsa ini. Para penentu masa depan Kepri ini. Kepri ini ke depan warnanya apa saja ditentukan oleh generasi milenialnya hari ini. Dan kita yakin ke depan generasi milenial di Kepri ini bisa mewarnai Kepri dan negeri ini lebih baik lagi. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, parade syair untuk negeri dalam acara peluncuran antologi syair internasional yang digagas oleh Perkumpulan Rumah Seni Asnur atau Perwas berlangsung meriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Sisworo Gautama, putra perwakilan dari Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, raih juara 3 sebagai video syair terbaik pilihan Perwas Indonesia dari 1.000 lebih peserta dari 18 negara dan 5 benua di dunia. Hal tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri baik Kepulauan Riau maupun Kepulauan Anambas dan tentunya Indonesia yang telah ia harumkan namanya di kancah internasional melalui Parade Syair Internasional di TMI Cikini, Jakarta Pusat. Sisworo Gautama Putra juga berharap ke depannya agar Parade Syair Nasional maupun Internasional bisa juga diselenggarakan di Kepulauan Riau terkhusus di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Tentunya hal ini akan menjadi modal utama bagi daerah untuk lebih terkenal lagi hingga ke belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Provinsi Kepulauan Riau, saya sendiri Sisworo Gautama Putra. Kami mewakili Provinsi Kepulauan Riau membacakan syair yang kami ubah menjadi Zapin Syair Negeri, Zapin Kepri Negeri Bahari. Alhamdulillah kami sudah selesai menampilkan syair tersebut. Kami mewakili Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari berbagai daerah, ada dari Lingga dan Anambas, juga dari Karimun. Kemudian harapan kami kepada Kabupaten Kepulauan Anambas dan khususnya ke Provinsi Kepri, harapan kami kepada Provinsi Kepulauan Riau adalah mudah-mudahan kegiatan serupa dapat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga kami tidak perlu jauh-jauh datang kemari. Kemudian kami berharap semoga guru-guru seluruh Indonesia dan seluruh dunia mengajarkan syair-syair kepada murid-muridnya agar syair ini tidak hilang ditelan oleh massa. Kami sangat bangga bisa menampilkan syair ini di Taman Ismail Marzuki.
Parade Syair Internasional tersebut diikuti oleh 2023 penyair dari seluruh dunia. Tentunya suatu kebanggaan tersendiri bagi Sisworo Gautama Putra serta bagi masyarakat Kepulauan Riau, terutama masyarakat Kepulauan Anambas yang bisa nama daerahnya dikenal di berbagai belahan dunia setelah Malaysia sebagai juara pertama dan Kalimantan Barat Indonesia juara kedua, disusul Kepulauan Riau Indonesia juara ketiga di ajang Parade Syair Internasional. Selain Sisworo Gautama Putra, pelajar asal Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau atas nama Husnul Khotimah juga ikut serta mengharumkan nama Kepri dan Anambas dengan meraih juara pertama syair terbaik impian anak negeri. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Anambas juga meraih juara kedua serta terbanyak kabupaten dan kota tingkat internasional setelah Aceh juara pertama dan Kalbar juara ketiga kategori penyair terbanyak kabupaten dan kota tingkat internasional. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, guna menunjang mobilitas masyarakat yang berada di perbatasan, pemerintah Kepulauan Anambas menggelar tepuk-tepung tawar sekaligus peresmian kapal bus Roro KMP Bermadah 7 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus 2023. Nantinya bus Roro KMP Anambas Bermadah tujuan tersebut akan melayani rute antar kecamatan dan desa di 2 pulau besar yang dimiliki oleh Kepulauan Anambas. Untuk operasi menetapnya nantinya melalui Pelabuhan Roro Desa Air Asuk menuju Pelabuhan Roro Kampung Baru Piabung. Diharapkan nantinya mobilisasi masyarakat antar kecamatan dan desa di Kepulauan Anambas bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Suhendra mengatakan bahwa KMP Anambas Bermadah tujuan merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memenuhi akses transportasi masyarakat yang merata dan tepat sasaran, serta mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat Anambas agar dapat menjaga bersama aset yang telah dimiliki. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kapal penyeberangan seperti KMP Anambas Bermadah 7 bisa melayani rute lain seperti Siantan dan Palmata, serta tidak menutup kemungkinan juga ke depannya akan ada KMP-KMP lainnya di wilayah Kepulauan Anambas yang membutuhkan seperti Kepulauan Cemaja. Kita dari pemerintah mengimbau bahwa fasilitas yang sudah tersedia ini mari kita jaga bersama-sama. Kemudian tentu kita meminta manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sebagaimana saya sudah sampaikan tadi. Sekarang insya Allah dengan adanya yang baru tentu kenyamanan akan lebih nyaman, kemudian keselamatan mungkin akan bertambah. Nggak punya rute lain. Tapi kita yakin ke depan pemanfaatannya akan lebih meningkat karena setelah nanti jembatan dan Gemidi itu selesai menghubungkan air asuk, maka mobilisasi daripada masyarakat, kemudian mobilisasi kebutuhan akan distribusi barang akan lebih banyak dan tentu akan volume Roro untuk melayani akan lebih meningkat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas Abdul Qadir dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Kepulauan Anambas sangat berterima kasih pemerintah pusat yang telah menghadirkan moda transportasi antar kecamatan dan desa di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Tentunya bantuan tersebut sangat berdampak terutama di bidang peningkatan ekonomi masyarakat. Anggaran bus Roro KMP Anambas Bermadah 7 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menelan anggaran sekitar 9,8 miliar rupiah. Untuk itu, pemerintah pusat mengharapkan agar hadirnya KMP Anambas Bermadah 7 bisa menambah peningkatan ekonomi serta PAD pada daerah. Diharapkan kepada masyarakat atau pengguna moda transportasi KMP Anambas Bermadah 7 untuk taat dan mematuhi aturan di atas kapal. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan.
Saudara, dalam menghadapi momen perayaan Tahun Baru, industri perhotelan di berbagai destinasi kini tengah mengalami geliat yang mengembirakan. Khususnya Aston Tanjung Pinang Hotel and Conference Center, okupansi hotel meningkat hingga 80% secara signifikan, seiring dengan meningkatnya minat dan antusias para wisatawan yang mencari pengalaman istimewa untuk merayakan pergantian tahun. Peningkatan yang menggembirakan dalam tingkat pemesanan kamar mencerminkan animo tinggi dari wisatawan yang ingin menghabiskan malam tahun baru di lingkungan yang nyaman dan eksklusif. Menanggapi hal ini, manajemen hotel telah melibatkan berbagai strategi untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi para tamu. Salah satu faktor peningkatan okupansi hotel adalah penawaran paket-paket khusus untuk merayakan malam pergantian tahun. Paket ini seringkali mencakup penginapan makan malam dengan menu spesial, hiburan langsung, dan fasilitas eksklusif lainnya. Para tamu dapat memilih paket yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka, menciptakan pengalaman khusus yang tak terlupakan. Selain itu, hotel juga mengadakan berbagai kegiatan khusus dan acara menyambut tahun baru, di antaranya barbecue dan perayaan khusus lainnya menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang ingin merayakan momen ini dengan suasana meriah dan penuh keceriaan. Berikut kita dengarkan paparan Asisten Direktur of Sales Wulan Andarini. Ini jadi sudah menjadi satu unit bisnis under Trans Hotel Group yang dinaungi under Trans. Jadi ada Aston Hotel Tanjung Pinang, kemudian ada latest facility kita itu ada Trans Convention Center yaitu ballroom yang muat sampai dengan 1000 pax. Jadi the one and only ballroom dengan fasilitas yang mewah, kemudian juga dengan desain yang terbaik dengan modern, dan yang terakhir itu ada Trans Studio Garden. Untuk fasilitas sendiri itu kita ada tambahan water play seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi memang kita jadikan Aston Tanjung Pinang Hotel ini dapat menaungi seluruh kebutuhan dan kepentingan konsumen. Jadi tidak hanya sebagai fasilitas meeting saja, tapi untuk family trip atau leisure trip itu kita bisa mengakomodir semuanya. Kalau untuk acara memang kita sudah menyiapkan acara khususnya itu nanti di tanggal 31 Desember pada saat pergantian tahun baru. Jadi kita ada barbecue by the poolside. Jadi itu ada live cooking barbecue nanti yang akan langsung dihandle oleh chef kita. Jadi nanti sesuai dengan tingkat okupansi yang nyaris full, nyaris 100% pada tanggal 31. Jadi kita buatlah attraction, salah satunya itu dengan dinner barbecue by the pool. Nah ini tidak hanya untuk tamu-tamu kita yang ada di Aston Hotel saja, tapi ini kita buka untuk umum juga gitu. Jadi dengan membayar udah bisa menikmati fasilitas dinner all you can eat di Hotel Aston Tanjung Pinang, kemudian sambil menunggu pergantian tahun. Jadi nanti dinernya itu mulai dari pukul 7 sampai dengan nanti pergantian tahun ke tahun 2024. Perhatian khusus juga diberikan kepada fasilitas-fasilitas keluarga dengan menawarkan paket liburan keluarga yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para tamu yang bepergian bersama keluarga. Program ini mencakup berbagai aktivitas anak-anak dan fasilitas ramah keluarga untuk menciptakan pengalaman liburan yang lengkap. Berikut kita dengarkan paparan dari salah satu tamu hotel. Kesannya sama menginap di sini sangat senang ya, karena beberapa fasilitasnya lengkap. Kemudian untuk di sini restorannya, makanannya juga lumayan enak, stafnya ramah. Kemudian kalau dari segi fasilitas, kenapa saya bilang lengkap? Karena di sini untuk family staycation, untuk wahananya semuanya sudah lengkap, fasilitas, ada water play, kemudian di sini ada Trans juga di samping, jadi untuk wahana yang lain juga anak-anak bisa main. Kemudian kalau dari segi yang lain untuk venue-nya seperti ruang meeting di sini juga ada. Jadi untuk tamu-tamu mungkin lebih dipermudah ya di sini karena semuanya lengkap. Untuk tempatnya strategis ya, jadi sangat mudah ditemukan karena lokasinya juga dekat dengan bandara, kemudian di tengah kota. Jadi kalau memang dari tamu yang mungkin mau cari makan di luar atau mau sekitar jalan di area Tanjung Pinang itu sangat mudah mendapatkan transportasi. Kemudian pihak hotel juga menyediakan transportasi ya bagi tamu-tamu yang mau mungkin keliling destinasi untuk kota Tanjung Pinang atau Bintan. Pihak Aston juga menyediakan transport price list-nya.
Dengan meningkatnya okupansi hotel ini, diharapkan bahwa sektor perhotelan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi lokal dan memperkuat citra destinasi sebagai tempat perayaan tahun baru yang menarik. Semoga momen kemeriahan ini tidak hanya memberikan kegembiraan kepada para tamu, tetapi juga memacu pertumbuhan industri pariwisata di masa yang akan datang. Saudara, seorang wanita ketipu dengan iming-iming uang jutaan rupiah. Wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke melalui media sosial tertipu oleh tersangka DS yang meminta atau membeli foto dan video sur milik korban dengan harga jutaan rupiah. Uang tidak kunjung diberikan, namun korban diminta uang jika tidak video dan fotonya akan disebarluaskan. Seorang wanita pemandu karaoke di Kota Batam, Kepulauan Riau, tertipu oleh teman yang ia kenal dari media sosial. Tersangka DS merencanakan aksinya hanya untuk memeras korban dengan meminta video sur milik korban. Korban tergiur dengan iming-iming tersangka akan memberikan sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah. Setelah video dan foto sur dikirim, tersangka akan memberikan uang 5 juta rupiah. Namun, korban tidak berpikir panjang dan langsung mengirimkan foto serta video. Namun bukan uang yang didapatkan korban, melainkan sejumlah uang yang diminta. Jika korban tidak mengirimkan uang, maka tersangka akan menyebarluaskan video dan juga foto milik korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian ke Polresta Barelang. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan tersangka DS. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 45, 27 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita Kepri hari ini. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media, Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.